Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devadila dengan NIM 201720169 dari kelas 2 Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Kenjen Zainal Mutakin. Saya akan mereview jurnal dengan tema kritisisme Immanuel Kant. Jurnal yang saya review berjudul Kritisisme Kant, Relevansinya bagi Teologi Islam dan Kemiskinan, yang merupakan jurnal refleksi dengan volume 16 nomor 1 halaman 19-36 yang merupakan karya tahun 2016 yang ditulis oleh Novian Widyadharma dan Muhammad Arif, yang saya review pada tanggal 4 Juli 2021. Kemudian tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah teologi Islam mampu menjawab persoalan kemiskinan dengan berkaca kepada kritisisme yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Selanjutnya dalam pendahuluan jurnal. Dalam pendahuluan jurnal ini, penulis menunjukkan bahwa penyelesaian problem kemiskinan itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomis ataupun politis. Yang seharusnya dalam menyikapi persoalan tersebut, sisi religiusitas masyarakat juga merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan. Kemudian penulis juga menunjukkan bahwasanya teologi Islam yang diajarkan di Indonesia pada umumnya adalah teologi dalam bentuk ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid ini biasanya cenderung jauh dari persoalan-persoalan realitas kemanusiaan. Yang kemudian dari kedua persoalan tersebut memunculkan pertanyaan penulis mengenai lantas bagaimana teologi Islam sebagai pengentas persoalan kemiskinan itu mungkin. Dan untuk menjawabnya, penulis menggunakan teori Immanuel Kant dalam menjawab bagaimana metafisika sebagai ilmu pengetahuan itu mungkin dalam bukunya Critique of Purism. Dalam pembahasan jurnal, penulis menyampaikan hasil penelitiannya mulai dari sketsa biografis Immanuel Kant hingga implikasi kritisisme bagi teologi Islam. Dalam subpokok implikasi kritisisme bagi teologi Islam, penulis menyampaikan bahwa teologi Islam yang berkembang pesat di dunia Islam lebih banyak didominasi oleh golongan yang mengkaji kalam lewat pendekatan metafisika dogmatik sehingga membentuk kategori-kategori ideologis. Bahkan dalam hal perkembangan teologi Islam cenderung berada di garis yang jauh dengan persoalan kemanusiaan. Sehingga untuk mengurai permasalahan teologi Islam tersebut, patut untuk memperhatikan dimensi filsafat transendental Immanuel Kant, di mana rancang bangun teologi Islam klasik harus beranjak dari wilayah pemikiran yang bersifat a priori dan mengadopsi pemikiran yang sintesis a priori. Kesimpulan dalam jurnal yang pertama, Kant masih menerima asas sintesis a priori sebagai salah satu moda pengetahuan, walaupun ia cenderung menolak keabsahan metafisika sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, teologi Islam harus beranjak dari pendekatan a priori menjadi sintesis a priori agar bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan masyarakat Islam di Indonesia. Kekuatan dan kelemahan jurnal. Pertama, kekuatan jurnal. Bahasa yang digunakan dalam jurnal mudah dipahami dan juga cakupan pembahasan dalam jurnal ini lengkap dan luas. Yang kedua, kelemahan. Tidak disebutkannya metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis serta langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Itulah sekilas review jurnal mengenai kritisisme Immanuel Kant. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.